Dalam beberapa tahun terakhir, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Lampung, menjadi perhatian publik. Hal itu bukannya tanpa alasan karena kabupaten yang juga dikenal dengan nama Tubaba tersebut memiliki masjid dengan desain tidak biasa. Masjid bernama Masjid 99 Cahaya itu tidak memiliki kubah, menara, atau kaligrafi, seperti masjid pada umumnya di Indonesia. Desain masjid pun dirancang secara vertikal. Tidak jauh dari Masjid 99 Cahaya, ada pula balai adat bernama Sesat Agung dan keduanya kini menjadi bangunan monumental di Tubaba. Adapun kedua bangunan itu merupakan rancangan dari seorang arsitek bernama Andra Mata. Andra berkisah, dirinya diminta langsung oleh Bupati Tababa, Umar Ahmad, untuk merancang Masjid 99 Cahaya dan Balai Sesat. Saat ini, Tubaba bertransformasi menjadi daerah tujuan wisata berbasis budaya lokal. Kini mulai banyak wisatawan Nusantara hingga mancanegara yang berkunjung ke Kabupaten Tulang Bawang Barat. Menjadi pusat perhatian dunia, keberadaan Monumen Megupa menjadi ikon dan tujuan wisata bagi pelancong. Tempat ini kerap dijadikan tempat berselfie memiliki tampilan yang unik. Ornamen relief sebagai gambaran wajah para pemimpin empat marga ini mengisahkan tentang keberadaan marga atau suku asli Lampung Tulang Bawang yaitu Migopa Tulang Bawang. Selain itu Tulang Bawang Barat memiliki Tugu Ratu, ini menggambarkan adat budaya masyarakat Megopa Tulang Bawang dalam melakukan begawi adat Lampung. Sayuti menjelaskan, kereta kencana dengan simbol burung Garuda yang ditumpangi sepasang pengantin merupakan simbol kendaraan yang digunakan dalam begawi adat Lampung Pepadun pada zaman dahulu. Mari kita mengenal Kabupaten Tulang Bawang Barat yang disingkat Tubaba. Kabupaten Tulang Bawang Barat berada di utara Provinsi Lampung, berbatasan langsung dengan Provinsi Sumatera Selatan, dan berada di antara kota Bandar Lampung dan Palembang. Ibu kotanya adalah Panaragan, dan disinilah ikon pertama Tubaba, Islamic Center, berada. Kabupaten Tulang Bawang Barat memiliki populasi plus 300.000 jiwa, sensus 2017, 269.162, yang didominasi oleh masyarakat dari suku Lampung, Jawa, Sunda, dan Bali. Mata pencaharian utama penduduk adalah berkebun. Komoditas utama adalah karet serta sebagian kecil singkong dan sawit. Banyak yang menyebut Kabupaten Tulang Bawang Barat sebagai Indonesia Mini, karena aneka ragam budayanya. Meski berbeda-beda, kehidupan antar suku di Tulang Bawang Barat sangat harmonis. Baik masyarakat Lampung asli maupun pendatang masih menjaga dan merayakan tradisi budaya masing-masing. Pada tahun 1997 Kabupaten Lampung Utara mengalami pemekaran wilayah dan menghasilkan bernama Kabupaten Tulang Bawang. Seiring berjalannya waktu lahir kembali kabupaten hasil pemekaran dari Kabupaten Tulang Bawang pada tahun 2009 yang bernama Kabupaten Tulang Bawang Barat. Namun sebelum kemerdekaan RI, wilayah ini disebut sebagai Megopa Tulang Bawang yang mendiami sepanjang aliran Sungai Wai Kanan dan Wai Kiri. Wilayah Megopa Tulang Bawang didiami oleh 4 marga. Marga Tegamoan, Marga Buai Bulan, Marga Suwai Umpu dan Marga Aji. Terdapat 11 tiu yang mendiami tepi-tepi Sungai Wai Kanan dan Wai Kiri hingga saat ini, diantaranya Karta, Gunung Katun Tanjungan, Gunung Katun Malai, Gedung Ratu, Panaragan, Bandar Dewa, Megala Emas, Penumangan, Pagar Dewa, Gunung Terang, dan Gunung Agung. Tulang Bawang Barat adalah kabupaten di dalam perkebunan di pedalaman Sumatera Selatan yang membuatnya menjadi bukan lintasan, dan juga bukan tujuan pariwisata. Tetapi geliatnya sebagai kabupaten muda sudah mampu menyedot perhatian masyarakat sekitar, bahkan nasional karena faktor-faktor unik dan menarik yang dimilikinya. Masyarakat Lampung memiliki falsafah hidup piil pesenggiri, berpendirian teguh, nemui nyimah, ramah terhadap tamu, nengah nyampur, mudah bergaul, bejuluk beadek, memiliki status yang jelas, dan sakai sambayan, gotong royong. Falsafah bijak yang sudah ada sejak ratusan tahun lalu ini akan dipegang teguh terus sebagai landasan karakter masyarakat. Sedangkan untuk bergerak maju membangun masa depan, falsafah warga Tubaba adalah, Nenemo, Nemen, Nedes, Nrimo. Nemen berarti bekerja keras, Nedes adalah tahan banting atau tidak mudah menyerah, sedangkan Nrimo bermakna keikhlasan. Nenemo ini kemudian menjadi nilai-nilai yang ditularkan kepada masyarakat Tulang Bawang Barat melalui berbagai program. Secara geografis, Kabupaten Tulang Bawang Barat berada di antara koordinat berikut, 104 derajat 55, 105 derajat 10 BT dan 3 derajat 35, 4 derajat 15 LS. Kabupaten Tulang Bawang Barat merupakan daerah dataran rendah dengan rata-rata ketinggian 39 meter di atas permukaan laut. Kabupaten Tulang Bawang Barat terletak di bagian utara Provinsi Lampung yang berbatasan langsung dengan Provinsi Sumatera Selatan.
Kabupaten Tulang Bawang Barat terdiri dari 9 kecamatan, 3 kelurahan, dan 93 TIU, desa. Pada tahun 2017, jumlah penduduknya mencapai 268.119 jiwa. Tubaba adalah masa depan. Pulang ke masa depan yang bahagia. Apa yang dilakukan Tubaba saat ini di Tubaba sebagai upaya pulang ke masa depan? Tentu saja Tubaba mempunyai masa lalu, sebuah situasi yang dijaga oleh Tulang bawang sudah ada pada saat abad ke-4. Dalam sejarah kebudayaan dan perdagangan di Nusantara, tulang bawang digambarkan merupakan salah satu kerajaan tertua di Indonesia, di samping kerajaan Melayu, Sriwijaya, Kutai, dan Tarumanegara. Meskipun belum banyak catatan sejarah yang mengungkapkan keberadaan kerajaan ini, namun catatan Cina kuno menyebutkan pada pertengahan abad ke-4 seorang peziarah agama Buddha yang bernama Fahian, pernah singgah di sebuah kerajaan yang makmur dan berjaya, Tulang Pohuan, Tulang Bawang, di pedalaman Cerks, Pulau Emas, Sumatera. Sampai saat ini belum ada yang bisa memastikan pusat kerajaan Tulang Bawang, namun ahli sejarah Dr. J. W. Narding memperkirakan pusat kerajaan ini terletak di hulu W Tulang Bawang, antara Menggala dan Pagardewa, kurang lebih dalam radius 20 km dari pusat kota Menggala. Seiring dengan makin berkembangnya kerajaan Celi Pocie,
Sriwijaya, nama dan kebesaran tulang bawang sedikit demi sedikit semakin pudar. Akhirnya sulit sekali mendapatkan catatan sejarah mengenai perkembangan kerajaan ini. Ketika Islam mulai masuk ke bumi Nusantara sekitar abad ke-15, Menggala dan alur sungai tulang bawang yang kembali marak dengan aneka komoditi, mulai kembali dikenal Eropa. Menggala dengan komoditi andalannya lada hitam, menawarkan harga yang jauh lebih murah dibandingkan dengan komoditi sejenis yang didapat VOC dari Bandar Banten. Perdagangan yang terus berkembang, menyebabkan denyut nadi sungai tulang bawang semakin kencang, dan pada masa itu kota Menggala dijadikan dermaga, tempat bersandarnya kapal-kapal dari berbagai pelosok Nusantara, termasuk Singapura. Pada saat terbentuknya atau berdirinya Kabupaten Tulang Bawang pada tanggal 20 Maret tahun 1997 wilayah Tulang Bawang pada saat itu memiliki wilayah terluas, 22% dari wilayah Provinsi Lampung. Kabupaten Tulang Bawang berjarak sekitar 120 km dari ibu kota Provinsi Lampung, Kota Bandar Lampung. Pada tahun 2008, Kabupaten Tulang Bawang dimekarkan menjadi tiga wilayah daerah otonom, DOB, dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2008 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten Mesuji dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Tulang Bawang Barat. Setelah dimekarkan, saat ini Kabupaten Tulang Bawang memiliki luas wilayah tanda kurang lebih 4.361,83 km persegi, yang tersebar dalam 15 wilayah pemerintahan kecamatan, 4 kelurahan dan 148 kampung. Secara topografi daerah Tulang Bawang dibagi menjadi 4 bagian. Daerah daratan, ini merupakan daerah terluas yang dimanfaatkan untuk pertanian. Daerah rawa, terdapat sepanjang pantai timur dengan ketinggian 0 sampai 1 meter, yang merupakan daerah rawa pasang surut. Daerah river basin, terdapat 2 river basin yang utama yaitu River Basin Tulang Bawang, dan River Basin sungai-sungai kecil lainnya. Daerah aluvial, meliputi pantai sebelah timur yang merupakan bagian hilir, downstream dari sungai-sungai besar yaitu Sungai Tulang Bawang, dan Sungai Mesuji, dimanfaatkan untuk pelabuhan. Jenis mineral potensial dan strategis di Tulang Bawang adalah pasir kuarsa, terdapat di sekitar Menggala dan Gedung Meneng. Minyak bumi, terdapat pada lapisan Palembang yang terakumulasi sebagai lanjutan dari endapan minyak bumi di daerah Palembang. Terpusat di sekitar Menggala. Batu bara, depositnya terdapat pada lapisan sedimen formasi endosit, yaitu bagian hulu way Tulang Bawang. Industri memegang peranan yang sangat penting. Perusahaan besar, PMA gelombang PMDN, di samping perusahaan kecil lainnya, sangat berperan dalam menggerakkan roda perekonomian di daerah ini. Keberadaan perusahaan-perusahaan ini diharapkan akan mampu menyerap tenaga kerja dengan maksimal, mampu menekan tingkat pengangguran, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Saat ini di Kabupaten Tulang Bawang terdapat lebih kurang 36 perusahaan besar, ribuan perusahaan kecil dan koperasi. Antar perusahaan yang ada diharapkan akan terbentuk suatu business network, yang bisa dilakukan oleh pelaku bisnis, yaitu antara perusahaan besar dan kecil, yang saling menguntungkan, sehingga terjadi keharmonisan antar perusahaan yang ada. Pengembangan sektor industri, diantaranya juga diarahkan pada pembinaan industri kecil dengan cara 1. Meningkatkan keterampilan dan pengetahuan SDM pengrajin. 2. Peningkatan mutu dan desain produk. 3. Pengenalan teknologi tepat guna melalui bantuan stimulan. 4. Promosi dan pameran usaha industri secara tetap dan berkala gambaran perusahaan, industri di Kabupaten Tulang Bawang. Pembangunan manusia di Kabupaten Tulang Bawang terus mengalami kemajuan. Pada tahun 2022, IPM Tulang Bawang telah mencapai 69,53. Angka ini meningkat sebesar 0,80 poin atau tumbuh sebesar 1,16% dibandingkan tahun 2021. Potensi daerah sumber daya alam dan lingkungan hidup. Pengoptimalisasi pembangunan sumber daya alam dan lingkungan hidup di Kabupaten Tulang Bawang secara profesional, dilakukan agar mendapatkan hasil yang lebih maksimal bagi pendapatan asli daerah, PAD, tanpa mengabaikan pelestarian lingkungan hidup, serta partisipasi masyarakat dalam memelihara kelestarian dan mutu lingkungan hidup. Sumber daya manusia yang berkualitas sangat diperlukan bagi pengembangan wilayah Tulang Bawang di masa yang akan datang.
Jumlah penduduk Kabupaten Tulang Bawang yang lebih kurang sekitar 250.000 jiwa, menjadi sebuah potensi besar jika dapat terus dikembangkan dan ditingkatkan kualitasnya, untuk memberikan kontribusi yang maksimal bagi pembangunan daerah. Untuk itu melalui Dinas Pendidikan, pemerintah daerah telah berupaya meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan masyarakat sekaligus peningkatan SDM Tulang Bawang. Langkah nyata yang dilakukan pemerintah Kabupaten Tulang Bawang dalam rangka meningkatkan mutu SDM yang berkualitas dan profesional adalah melalui kursus-kursus keterampilan seperti otomotif menjahit, elektronik, sulaman, anyaman. Selain itu mulai dilakukannya kerjasama dengan sekolah-sekolah kejuruan, untuk melatih masyarakat yang putus sekolah dengan ilmu tepat guna, seperti Sekolah Menengah Pertanian, yang melakukan penggemukan sapi potong dengan harapan masyarakat dapat mandiri dan berjiwa wira swasta. Fasilitas pendidikan di Kabupaten Tulang Bawang pun berkembang cukup pesat, mulai dari jenjang TK, SD, SMP, SMA SMK hingga perguruan tinggi. Secara historis sungai-sungai Tulang Bawang merupakan denyut nadi perekonomian di daerah Tulang Bawang. Dengan dua sungai besar yaitu Wei Tulang Bawang dan Wei Mesuji, di samping sungai-sungai lainnya, seperti Wei Pidada, Wei Kanan, Wei Kiridel, ditambah potensi laut yang ada di daerah Rawajitu dan Gedung Meneng, jika dikelola dengan optimal dan profesional sangat menjanjikan sebagai salah satu aset untuk pembangunan daerah sekaligus peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sumber daya air yang ada di Kabupaten Tulang Bawang, di samping dipergunakan untuk budidaya perikanan, juga dijadikan sumber penting bagi pengairan di daerah pertanian, serta dijadikan prasarana transportasi maupun pariwisata. Untuk memenuhi kebutuhan berbagai fasilitas umum, dalam beberapa tahun terakhir telah dibangun dan dioperasionalkan berbagai fasilitas yang diperlukan di Kabupaten Tulang Bawang. Adapun secara fisik berbagai fasilitas umum tersebut, diantaranya mulai dari jalan, terminal, rumah sakit, perkantoran, pasar, taman makam pahlawan sampai dengan universitas, sekolah unggulan dan berbagai fasilitas lainnya, yang kesemuanya diharapkan dapat bermanfaat bagi seluruh masyarakat yang berada di Kabupaten Tulang Bawang. Dengan tanpa mengabaikan wilayah lain, khusus untuk meningkatkan pembangunan di Kota Menggala sebagai ibu kota kabupaten, berbagai upaya juga dilakukan, seperti perawatan periodik jalan-jalan kota, pemasangan lampu jalan, pembuatan taman kota, menjaga kebersihan kota dan lain-lain, yang diharapkan dapat memperindah Kota Menggala, agar dapat menampakkan ciri khasnya sebagai ibu kota kabupaten, sekaligus untuk mendukung dipertahankannya prestasi sertifikat Piagam Adipura di tahun 2011 dan Piala Adipura di tahun 2012 di tahun-tahun berikutnya. Di samping itu untuk mendukung pembangunan daerah, khususnya di kawasan transmigrasi, salah satu mega program yang menjadi pilot proyek secara nasional adalah pelaksanaan program pembangunan Kota Terpadu Mandiri, KTM, di wilayah Mesuji, yang juga merupakan program unggulan dari Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI. Meskipun wilayah KTM tersebut saat ini telah masuk Kabupaten Mesuji, namun Kabupaten Tulang Bawang memiliki andil yang cukup besar dalam mendukung keberhasilannya hingga tahun 2009. Setelah sukses dengan KTM Mesuji, bahkan kini pemerintah Kabupaten Tulang Bawang juga merencanakan akan menggulirkan program KTM yang kedua, yaitu yang akan dibangun dengan memanfaatkan wilayah Sungai Luar dan Pacing Kecamatan Menggala.